Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau sedikit berbagi cara mengatasi gulma. Gulma ini kalau musim hujan, rumput-rumput itu gampang benar tumbuh, dan itu benar-benar sangat mengganggu mengganggu pertumbuhan bibit duren. Dan selain itu, gulma itu juga mengundang beberapa hama, makanya harus diatasi. Cara pengatasinya salah satunya dengan cara kita menaburkan ini dedak padi atau sekam padi di sekelilingnya. Ini benar-benar sangat membantu dalam mengatasi masalah gulma. Jadi ini bibit durian musangking yang baru saya tanam, dan di sini ada bibit tembaga super yang ini. Nah, ini juga udah saya taburi dengan sekam. Waktu penanaman juga itu menggunakan sekam juga. Tanah itu kita aduk menggunakan sekam. Itu tembaga super yang ini sengaja saya campur satu baris ini ada beberapa jenis: musangking, tembaga super, duri hitam, terus bawor sama montong. Nah, ini yang ini musangking. Ini juga musangking, ini belum saya taburi, tapi udah saya taburin sama puradan sekelilingnya. Nah, jadi begitulah cara untuk mengatasi gulma ataupun rumput yang bakal tumbuh di awal kita tanam ini. Kalau udah gede nanti itu perlu juga dibokorin. Nah, tapi kalau membokor ini kan butuh biaya yang sangat banyak ya. Kalau ini meminimalisir pengeluaran lah. Ini bisa sampai 1 tahun nggak akan tumbuh rumput ya nanti. Tapi sebelum 1 tahun kita harus sudah beli lagi sekam kan murah. Satu karung gede nih, sekarung ini nih saya tunjukin. Satu karung yang garis ini, yang kalau untuk itu muatan 1 kintal ini cuma 2.000 itu udah cukup untuk untuk ini, untuk nyampur tanah ini. Tanah yang sebelum kita untuk nimbun ini kan dicampur dulu sama sekam. Nah, udah dicampur sama sekam, kasih 16-16 pupuk 16-16 sama diaduk lagi sama puradan. Setelah itu kita timbunkan, kita timbunkan sampai itu sambil kita injak-injak, biar itu tujuannya biar gembur lah, akar nanti mau menyebar tuh gampang. Nah, kalau sudah gitu kita sisain 1 jengkal untuk polybag. Ini polybag saya sengaja cari bibit yang kecil, masalahnya tempat pembelian bibit saya jauh. Kalau pakai polybag yang gede itu muatnya cuma sedikit. Nah, bagi kawan-kawan yang mau pesan bibit bisa komentar di bawah, dan bibit ini benar-benar rekomendasi banget lah untuk masalah kualitas, masalah harga terjangkau. Kalau masalah kualitas nggak usah diragukan. Jadi penjual bibit ini memang punya kebunnya, jadi sudah ada bukti, ataupun emang benar-benar kalau kita beli bibit yang kita nggak tahu menau asal usulnya, ya kalau namanya penjual selalu bilang kalau itu tuh bagus. Dan kerugian kita kalau kita memang nggak beli di kebunnya, kita nunggunya lama loh, ini 5 tahun. Setelah 5 tahun lah baru kita tahu itu tuh durian bagus atau enggak. Nah, sedangkan kalau beli bibit di sini, ini udah ada bukti, dan ini memang sudah punya perkebunannya juga enggak sedikit. Kalau 10 apa 20 hektar kemungkinan sudah ada. Nah, yang berbuah ada, terus yang masih baru
ditanam juga ada, yang udah umur-umur 2 tahun ada gitu. Jadi kita nggak akan ragu lagi. Kita waktu kita nanam memang benar-benar kita sudah tahu bahwa bibit itu adalah bibit super ataupun bibit unggul. Kalau F1 kayaknya bukan, masalahnya kalau yang namanya F1 tuh susah sih. F1 tuh ya dari mana ya, F1 tuh dari biji, terus dia dari asal. Misalnya ini yang dari Banyuwangi, yang tembaga super itu kan dari Banyuwangi. Kalau dia bilang itu F1, ya nggak mungkin lah, F1 itu yang ada di sana. Sedangkan yang kita bawa ke sini, kita sudah ngambil pucuknya. Itu artinya sampai sini udah F2. Nah, kalau F2 ditanam di sini dan kita mengambil bibitnya lagi, itu artinya kita udah dapat yang F3. Cuman F3 itu tuh yang masih bagus, masih benar-benar belum berubah. Walaupun ada perubahan tuh dari F1 ke F3 itu belum banyak. Tapi kita yakin bahwa itu adalah bibit super yang sudah ada bukti. Ini saya beli. Nah, kalau ini apa ini ya? Montong. Oh, ini montong ini. Ini montong. Dan masalah harga, saya bilang tadi terjangkau. Harganya itu hanya 40.000, cuman belum ongkir kalau yang mau pesan tuh jauh ya. Kalau dekat-dekat sekitaran Lampung Barat masih bisa diantar. Kalau memang mau beli sendiri juga saya kasih tahu alamatnya, nggak harus melalui saya ataupun saya merahasiakan di sana takutnya pada beli sendiri, bukan. Ini saya cuma mau berbagi bahwa durian di situ bibitnya memang unggul, bagus, dan juga kita sudah ada bukti. Dia punya bukti bahwa dia punya perkebunan. Kalau di Lampung Barat ini kebanyakan nih beli bibit di mobil. Saya pernah itu kejadian beli bibit di mobil yang katanya bagus. Nah, bagus dan tidaknya kan setelah 5 tahun kita tahu. Bahkan ada yang dia bilang montong, ternyata bukan montong. Dan dia bilang duri hitam, ternyata malah durian lokal gitu. Nah, kalau ini enggak, kalau ini memang benar-benar kita beli langsung dari pembibitan yang memang sudah punya kebunnya. Untuk masalah penanaman ini belum saya bikin videonya, cuman sekilas lah mau saya jelasin. Ini kita jelasinnya ukurannya ya 1 meter kali 1 meter. Di video saya sebelumnya ada untuk masalah penggalian. Kalau untuk penaburan pupuk sama puradan sama sekamnya tadi saya belum sempat rekam, masalahnya ini saya sendirian susah. Tapi yang jelas setelah digali 1 meter kali 1 meter dan dalamnya itu 60 cm. Nah, tanah galiannya itu kita campur sama sekam, kita aduk dulu sama sekam. Perbandingannya 20% lah antara tanah dan sekam, itu sekitar 20%. Setelah kita aduk, langsung kita taburi sama pupuk 16-16, Mutiara 16-16 itu. Nah, untuk masalah takaran itu beda-beda ya. Kalau memang masih subur tanahnya ya sedikit aja, dalam 1 kilo kita bagi 4. Kalau memang kita meragukan ya 1 kilo kita bagi 2, berarti 1 lubang itu kasih setengah kilo, 1,5 kilo. Dan langsung kita taburin juga puradan. Masalah puradan kita dikit aja lah, sekitar 2 genggam kita ratain. Cuman sebelum kita itu di bawah, sebelum kita timbun tadi, di bawah udah kita kasih pupuk 1 genggam dan kita kasih puradan 1 genggam. Setelah kita aduk, barulah si tanah ini tadi kita timbunin dulu. Sebelum ada bibitnya kita timbunin dan kita sisain. Sisa di atas itu kita ukur dari polybag tempat pembibitan kita, tempat bibit kita. Kalau bibit kita itu bibit pakai polybag yang gede ya mungkin 1 jengkal atau 2 jengkal. Tapi kalau ini punya saya ini cuma 1 jengkal saya sisain. Setelah sisa 1 jengkal barulah bibit saya taruhin. Sudah bibit saya taruhin, setelah itu baru kita timbun lagi sama sisa yang ada. Nah, kalau udah selesai kita tabur lagi di atasnya 1 genggam aja pupuk Mutiara 16-16 dan kita tabur juga sama puradan 1 genggam, kita ratain di seluruh di atas lubangnya. Nah, setelah itu barulah kita lanjut dengan penanggulangan gulma tadi dengan menimbun atasnya ini dengan sekam padi. Begitulah mungkin yang bisa saya
utarakan di sinilah. Ini bukan apa, cuman sekedar berbagi. Mungkin diantara kalian mungkin lebih pintar dan lebih ngerti. Intinya ini hanya apa, saya mengupload cuman apa yang saya lakuin. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kalaupun toh ada yang salah ya jangan diikutin. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.